Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafizun Amin dari kelas 1H dengan NIM 66612410217. Dimana saya akan menjawab soal yang pertama, itu adalah jelaskan menurut kalian tindakan sosial dan jenis tindakan sosial dan berikan contohnya. Menurut saya, tindakan sosial adalah tindakan yang dimana tuh dilakukan oleh individu ataupun kelompok yang memiliki makna atau tujuan tertentu dalam melakukan suatu tujuan yang diarahkan kepada orang lain. Tindakan ini dipengaruhi juga oleh nilai-nilai sosial, norma, dan juga respon terhadap lingkungan sosial. Untuk jenis-jenis tindakan sosial, menurut Max Weber ada 4 jenis tindakan sosial. Yang pertama itu adalah tindakan rasional instrumental. Tindakan yang dilakukan berdasarkan dengan tujuan dengan cara yang rasional. Contohnya itu pengusaha memutuskan untuk menggunakan teknologi terbaru untuk meningkatkan produksi usahanya. Yang kedua adalah tindakan rasional berorientasi nilai. Tindakan yang dilakukan berdasarkan keyakinan atau nilai tertentu meskipun hasilnya mungkin tidak rasional secara ekonomis. Misalnya adalah seseorang yang beribadah meskipun dia tengah menghadapi kesulitan fisik seperti cacat atau lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu adalah tindakan afektif, di mana tindakan ini berdasarkan pada perasaan atau emosi tanpa pertimbangan yang rasional, seperti seseorang yang marah dan merasa dilakukan tidak adil. Nah, yang selanjutnya itu adalah tindakan tradisional. Tindakan yang dilakukan karena kebiasaan atau tradisi yang sudah berlangsung lama. Contohnya itu masyarakat merayakan hari besar keagamaan sesuai dengan adat istiadat di daerahnya, di agamanya. Oke, soal selanjutnya nomor 2. Sistem sosial adalah suatu proses interaksi para pelaku sosial. Jelaskan menurut kalian perbedaan sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem budaya. Baik, perbedaan sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem budaya. Yang pertama itu sistem sosial mengacu pada pola hubungan dan interaksi antar individu dalam masyarakat. Sistem ini tuh mencakup norma sosial, juga peran dan institusi yang mengatur kehidupan bersama. Contohnya itu seperti struktur keluarga, organisasi, atau juga komunitas. Yang selanjutnya adalah sistem kepribadian. Ini tuh berhubungan dengan karakter atau pola pikir dan emosi individu. Sistem ini mencakup bagaimana individu itu beradaptasi dengan lingkungan sosial yang membentuk identitas pribadinya. Nah, contohnya itu seperti seseorang yang bersifat ekstrovert akan lebih mudah membangun relasi sosial, atau juga yang introvert mungkin akan susah ya untuk membangun relasi sosialnya. Nah, yang selanjutnya adalah sistem budaya. Berkaitan dengan nilai, simbol, artefak yang dihasilkan oleh manusia sebagai bagian dari proses sosial. Sistem ini juga mencerminkan cara hidup dan kepercayaan suatu kelompok di masyarakat. Contohnya itu kayak bahasa, seni, ataupun ritual tradisional lainnya. Soal nomor 3, apa yang bisa kalian jelaskan tentang teori dinamika sosial? Oke, mungkin baik. Teori dinamika sosial itu membahas tentang perubahan perkembangan dalam masyarakat terhadap akibat dari interaksi antara berbagai faktor seperti ekonomi, politik, teknologi,
dan juga budaya. Yang pertama itu adalah konsep utama dari dinamika sosial ini tersebut itu adalah perubahan sosial bersifat evolutif atau juga perlahan atau juga revolutif cepat. Nah, yang selanjutnya adalah faktor internal, misalnya itu inovatif, dan juga faktor eksternal seperti globalisasi yang mempengaruhi perubahan tersebut. Dan contoh teorinya seperti teori modernisasi, perubahan menuju masyarakat yang lebih maju dan juga rasional. Dia juga ada teori konflik, perubahan yang terjadi karena adanya ketegangan atau konflik antara kelompok dalam masyarakat. Baik, untuk soal yang selanjutnya adalah jelaskan menurut kalian hubungan antropologi dengan berbagai bidang ilmu lainnya. Jelaskan cukup 3 bidang ilmu. Untuk yang pertama itu bisa juga bidang ilmunya itu sosiologi. Seperti kita tahu sendiri, antropologi mempelajari tentang budaya masyarakat, sedangkan sosiologi memfokuskan pada struktur sosial, interaksi antar individu. Kedua bidang ini juga saling melengkapi satu sama lain dalam memahami dinamika masyarakat. Contohnya itu adalah studi tentang peran ritual dalam memperkuat solidaritas kelompok. Dan ilmu yang selanjutnya adalah psikologi. Nah, nggak bisa dipungkiri juga kan, antropologi ini membantu memahami, mempengaruhi budaya terhadap perilaku individu. Sementara psikologi menyoroti peran kognitif dan juga emosionalnya. Contoh studinya itu tentang trauma budaya dalam masyarakat pasca kolonial. Yang ketiga adalah ilmu sosial, ilmu sejarah maksudnya, maaf. Ilmu sejarah. Yang selanjutnya adalah ilmu sejarah, antropologi dan sejarah bekerja sama untuk mengkonstruktif. Yang selanjutnya adalah ilmu sejarah, antropologi dan sejarah bekerja sama untuk merekonstruksi kehidupan masyarakat masa lalu melalui artefak, dokumen, atau tradisi lisan. Contohnya itu seperti penelitian arkeologi tentang peradaban kuno. Definisi etimologi kebudayaan adalah hasil cipta rasa karsa manusia. Menurut kalian, jelaskan dan sebutkan unsur-unsur budaya. Baik, secara etimologi kebudayaan berasal dari kata budi atau akal atau pikiran yang mencerminkan hasil cipta rasa karsa manusia. Unsur-unsur budaya menurut Koes Jaraningrat itu tuh yang pertama adalah sistem kepercayaan, di mana berupa agama atau keyakinan yang dianut oleh masyarakat. Selanjutnya adalah sistem pengetahuan. Pengetahuan ini yang berkembang dalam masyarakat memahami lingkungannya. Ada bahasa. Bahasa adalah merupakan suatu sarana komunikasi yang mencerminkan identitas suatu budaya. Pun ada seni, ekspresi estetika manusia dalam berbagai bentuk seperti musik, tari, ataupun lukisan-lukisan. Yang kelima adalah sistem masyarakat, juga yang mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mungkin segitu saja jawaban dari soal-soal tersebut. Baik, yang selanjutnya itu adalah menceritakan perasaan saat remedial dan kesan teman-teman selama menjadi mahasiswa semester 1. Baik, perasaan pas remedial tuh yang pertama agak lumayan nyesek sih, soalnya nilainya tuh kecil, cuma 45 kalau nggak salah.
Terus buat remedialnya telat juga, soalnya ada acara kemarin tuh di Anyer, di Merak. Itu tuh acara dari pagi sampai malam, pun langsung habis dari Merak tuh langsung pulang lagi ke Tangerang. Jadi capek banget. Bu Sirvi maaf ya, soalnya telat buat ngumpulinnya, soalnya saya kecapean. Terus untuk kesannya jadi mahasiswa semester 1 tuh, yang pertama tuh seru, punya banyak temen gitu loh, dari berbagai macam berbagai macam tempat. Ada yang dari Bekasi, ada yang dari Serang, ada yang dari Papua juga ada, ibu. Tuh kayak seru banget, banyak budayanya gitu. Pun mereka orangnya juga pada welcome gitu, menerima. Seperti ada perbedaan kata, perbedaan tingkah laku, tapi mereka tetap toleransi perbedaan agama juga. Dan semester 1 ini menurut saya masih santai sih, ibu, masih seru lah. Tapi saya nggak tahu ya semester selanjutnya gimana, soalnya yang saya dengar-dengar dari kakak tingkatnya juga katanya makin atas tuh makin agak nyusahin katanya, buat mata kuliahnya. Jadi mungkin segitu saja. Saya minta maaf kepada ibu kalau saya tuh telat banget ngumpulin remedialnya. Ibu Sirvi maaf banget ya ibu, punten saya telat ngumpulinnya. Mungkin segitu saja remedial saya kali ini. Saya Muhammad Habizun Amin. Terima kasih ibu remedialnya. Bye bye.